إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Ikhwani fillah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan membicarakan atau meriwayatkan tentang salah satu dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia, yaitu Abdullah ibn Rawaha radhiyallahu taala anhu. Kita telah mengetahui bahwa Abdullah ibn Rawaha dia salah satu dari ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal ansar. Dia min qabilat al-Khazraj. Dan Abdullah ibn Rawaha ini dahulu di zaman jahiliyah dia salah satu orang yang terpandang di kota Madinah. Dan dia dijuluki yaitu Al-Amir, Abdullah ibn Rawaha al-Shahid Al-Amir. وضع هذا الشهيد الملتهب بشتى المشاعر نهاية لحياة الصحابي الجليل عبد الله بن رواحة. Dia Abdullah bin Rawaha ini adalah seorang penyair, salah satu dari penyair Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu di kota Madinah ada 3 penyairnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkenal dan seluruhnya dari Al-Ansar, yaitu pertama Hassan bin Thabit radhiyallahu taala anhu. Dia adalah syairul Islam al-awwal, yaitu Hassan bin Thabit. Kemudian Abdullah bin Rawaha radhiyallahu taala anhu. Kemudian yaitu Ka'ab ibn Malik radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dan 3-tiganya ini dari Al-Ansar. Dan Rasulullah SAW yang kita telah mengetahui bahwa Rasulullah SAW telah memuji orang-orang Al-Ansar, yang mana mereka telah menolong Allah dan Rasulnya, dan mereka adalah orang-orang yang pemberani, yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alamatul nifaq, alamatul iman hubbul ansar, wa alamatul nifaq bughdul ansar. Yaitu tanda keimanan seorang yaitu cintanya kepada orang-orang al-ansar, dan tanda kenifakan seorang yaitu mereka benci kepada al-ansar. Ma yuhibbum illa mu'min, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah orang menyintai seorang Ansari kecuali dia seorang mukmin. Wala yabghaduhum illa munafik, dan tidak adalah orang yang membenci seorang Ansari kecuali dia seorang munafik. Dan Abdullah bin Rawaha ini salah satu dari orang-orang Al-Ansar, dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana dia dilaqab atau dijuluki Al-Amir Al-Shahid. Wa khatama akhir faslin min fusul siratihi al-hafila bil butulat, yaitu akhir hayat Abdullah bin Rawaha. Dia mati syahid di ma'rakati Mu'tah, yaitu antara orang-orang muslimin dan orang-orang Romawi waktu itu. Karena Abdullah bin Rawaha yawma halla nurul nubuwati ala Makkah sya'iran fahlan min syu'ara'i Yathriba. Kita telah mengetahui bahwa Abdullah bin Rawaha itu dahulu sebelum Islam datang, cahaya Islam datang ke kota Madinah, dia adalah seorang penyair yang begitu hebat. Wa sayyidan marmuqan min sadatil Khazraj, dan dia adalah tokoh besar dari tokoh-tokoh qabilat Al-Khazraj. Wa ma in balagatu da'watul huda wal haqq hatta syaraha Allah sadrahu al-Islam. Tidaklah Rasulullah SAW diutus sebagai nabi dan datang yaitu Amr atau Mus'ab bin Umair ke Makkah, dan dia telah menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara orang-orang yang berbaiat
kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Muna awal Aqabah, yaitu Bai'atul Aqabatul Ula, adalah Abdullah bin Rawaha. Yang kedua yaitu Abdullah bin Rawaha radhiyallahu taala anhu. Dia adalah salah satu orang yang pertama-tama dari Al-Ansar yang masuk dalam agama Islam. Dan Abdullah bin Rawaha ini dahulu sahabat hamim, sahabat yang karib dengan sahabat Rasulullah SAW yang lain yang masyhur, itu Abu Darda. Abu Darda itu namanya Uwaimir. Dia terkenal dengan Abu Darda, tapi namanya Uwaimir. Dan Abu Darda ini tidak masuk ke dalam agama Islam. Tetapi Abdullah bin Rawaha adalah dia salah satu orang yang pertama-tama dari Al-Ansar yang masuk dalam agama Islam. Dan Abdullah bin Rawaha ini sebagai sahabat yang baik kepada Abu Darda, dia selalu menasihati Abu Darda, Abdullah bin Rawaha ini. Sampai saya singkat saja bagaimana masuknya Abu Darda ke dalam agama Islam, yaitu bifadlillah subhanahu wa ta'ala, kemudian dengan fadl hadis sahabi, yaitu dengan sahabatnya ini Abdullah ibn Rawaha. Rasulullah SAW bersabda, "Al-mar'u ala din khalili." Abdullah bin Rawaha ini berusaha untuk menyelamatkan, yaitu sahabatnya Abu Darda sampai dia masuk ke dalam agama Islam. Ini perlunya seorang bersahabat dengan orang yang baik. Karena penyair Arab mengatakan dalam syairnya, "La tasal 'anil mar'i fasal an qarinihi, fa kullu qarinin bil muqarani yaktadi." Janganlah engkau apabila mengatakan siapa si fulan inilah, jangan mengatakan siapa si fulan, katakan siapa temannya si fulan ini. Apabila temannya baik, pasti dia baik. Ya, tidak perlu kita mengatakan si fulan ini apa, bagaimana akhlaknya, jangan. Katakanlah siapa sahabatnya. Apabila dia bersahabat dengan sahabat yang baik, pasti dia orang yang baik. Karena almaru ala din khalili, katanya Rasulullah SAW. Seorang sahabat itu sesuai dengan agama sahabatnya. Dan ini terbukti dengan Abdullah bin Rawaha kepada Abu Darda tadi. Kemudian saya lanjutkan pembicaraan kita tentang Abdullah bin Rawaha radhiyallahu taala anhu. Abdullah bin Rawaha ini seperti yang saya katakan seorang penyair dan seorang pemberani. Fa wada'a sinanahu wa lisanahu fi ta'atillah azza wa jal. Dia telah meletakkan yaitu pedangnya dan tombaknya dan lisannya itu ta'ah kepada Allah Subhanahu wa taala. Digunakan untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa mardhati rasulih alaihi salatu wassalam, yaitu dia untuk membela agama Allah dan membela Rasulnya. Walaqad nafaha 'an an-nabiy al-karim sallallahu alaihi wasallam bi syi'ri a'zam al-munafaha. Abdullah bin Rawaha ini salah satu dari penyair-penyair yaitu al-Islam yang mana dia telah memuji Rasulullah SAW dan membela agama ini dengan sekuat-kuatnya. Dan Rasulullah SAW sering membawa syairnya Abdullah bin Rawaha. Waktu Rasulullah SAW membangun masjidnya, Masjidil An-Nabawi yang sekarang ini yang masyhur, dia Rasulullah SAW membawa, yaitu bekerja bersama orang-orang muslimin waktu itu dengan sahabat-sahabat Rasulullah SAW membangun masjidnya. Dan Rasulullah SAW adalah salah satu orang yang membangun masjid itu. Dan dia membawa syairnya Abdullah bin Rawaha yang berbunyi, "Wallahi Allahumma laula Allah mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina fanzilan sakinatan alaina." Itu diantaranya syairnya Abdullah bin Rawaha yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam waktu dia bangun masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Abdullah bin Rawaha ini dengan syairnya dia telah membela agama Allah Subhanahu wa taala. Fa anzalallahu fihi fi sahibaihi Hasan bin Thabit wa Ka'b bin Malik al-isti'nas al-khas bi mu'min asy-syu'ara wa akhbarihim. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mencelah orang-orang penyair dalam ayat Asy-Syu'ara, dalam surat Asy-Syu'ara. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasy-syu'ara yatba'uhumul ghawun. Alam tara annahum fi kulli wadin yahimun wa annahum yaquluna ma la yaf'alun." Penyair itu
Sering mereka itu mengatakan omongan-omongan yang tidak diperbuat oleh mereka. Mereka menganjurkan kebaikan, tapi mereka tidak berbuat kebaikan. Kecuali dipuji sama Allah Subhanahu wa taala 3 orang ini. Yaitu Allah Subhanahu wa taala mengatakan illa alladzina amanu wa amilus solihati wa dzakarullaha katsira. Kecuali orang-orang yang mukmin yang berbuat perbuatan soleh dan sering berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu turunnya ayat ini disebut di sini bahwa tentang Abdullah bin Rawaha wa Hassan bin Thabit wa Ka'ab bin Malik. Dan Allah SWT, Rasulullah SAW dahulu di masjidnya itu telah membuat mimbar khos ala yasarihi. Di sebelah kirinya mimbar Rasulullah SAW, mimbar untuk Hassan bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu, untuk membela yaitu agama Islam dengan syairnya. Rasulullah SAW mengatakan, ihjuhum wa Jibrilu ma'ak, wa Jibrilu ma'ak, kata Rasulullah SAW. Caci makilah orang-orang kafir ini, dan Jibril berserta atau membantu engkau, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah SAW juga mengatakan bahwa syair-syair Hasan bin Thabit itu lebih tajam dari pedang-pedang, lebih tajam dari pedang-pedang. Tajamnya syairnya Hasan bin Thabit, yang mengena di hati-hati orang-orang kafir lebih tajam dari pedang-pedang. Dan Abdullah bin Rawaha adalah salah satu orang dari penyair-penyair Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fal hunaka akram karamah wa azzu izzan min an yunazzilallahu fi sya'ni imri'in Qur'ana. Ini adalah turunnya ayat ini adalah pujian besar buat Abdullah bin Rawaha karena Allah Subhanahu wa taala telah yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya mereka ini 3 penyair Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an yutla na'tuhu alladhi na'atahu Allahu bihi ana al-lail wa atrafun nahar. Dan kita telah membaca surat ini atau ayat ini sepanjang masa sampai yaumul qiyamah kita baca, yaitu ayat tadi yang kita bacakan tadi. Syahida Abdullah bin Rawaha bai'atul aqabah akrim biha min bai'ah. Abdullah bin Rawaha ini telah menyaksikan bai'atul aqabah, yang mana mereka berbaiat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membela agama ini, membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dia datang ke kota Madinah, seperti mereka membela anak-anak mereka, diri-diri mereka dan keluarga mereka. Salah satu yang berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abdullah ibn Rawaha, dan ini adalah perbuatan yang sangat agung, yang sangat dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala perbuatan mereka ini. Wa ja'alahu an-nabi sallallahu karim alaihi salatu wassalam ahdan nuqaba alladzina amarahum ala qaumihim. Dan salah satu di antara yang dipilih oleh Rasulullah SAW sebagai amir untuk mereka itu adalah Abdullah ibn Rawaha, maka dia dijuluki itu Amirus Syahid. Wa mundu aslama fatal Khazraj azama ala naj'al hayatahu kulluha fi ta'atillah faqadha jami' umrihi 'abidan mujahida. Dan semenjak Abdullah bin Rawaha itu masuk ke dalam agama Islam, dia telah menghabiskan umurnya untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dan membela agama ini, membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dia mati sebagai syahid. Qawwaman bil lail, dia seorang yang suka salat bil lail, la yanamul lail illa qalila. Mereka itu tidak tidur di siang malam kecuali sedikit. Sawwaman bin nahar, apabila tiba waktu pagi mereka adalah orang-orang yang sering berpuasa. Itu adalah ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qawwaman bil lail, sawwaman bin nahar. Ruhbanun bil lail, fursanun bin nahar. Itu adalah ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah seorang tukang ibadah yang luar biasa, dan juga dia seorang pejuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Akhbara anhu Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Sahabatnya Abu Darda yang saya katakan tadi telah menceritakan tentang sahabatnya Abdullah bin Rawaha ini. Laqad ra'aituna ma'an nabiy alaihi salatu wassalam fi ba'd asfarihi fil yawm al-har asyadid al-har. Kami dahulu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bersama dengan Rasulullah
musafirin, yakni dalam perjalanan di waktu yang sangat panas, hatta inna ar-rajul la yadha yadahu fawqa ra'si min shiddatil har, sampai saat kita ini meletakkan tangan kami di kepala kami agar melindungi kepala kami dari panas matahari. Wa ma fil qaum shaimun, tidak ada di antara kami yang berpuasa illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abdullah bin Rawaha, kecuali Rasulullah SAW dan Abdullah bin Rawaha. Ini menunjukkan kepada kami bagaimana betapa tekunnya Abdullah bin Rawaha untuk melaksanakan ibadah. Wa syahida Ibnu Rawaha ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam salawatullahi wa salamu alaihi Badran wa Uhudan wal Khandaq wal Hudaybiyah wa Khaybar. Abdullah bin Rawaha ini adalah min ahli Badr, dan juga dia mengikuti perang Uhud wa Khandaq wal Hudaybiyah wa Khaybar. Yani Abdullah bin Rawaha itu Badriyun, wa sahabat Rasulullah SAW yang terbaik adalah yang ikut perang Badar. Seperti malaikat-malaikat Allah yang paling baik yang ikut serta perang Badar, katanya Jibril alaihissalam. Fa'akrim biha min ayyam wa'adhim biha min mawaqif. Wa fi sanat 8 hijrah, waktu tahun 8 Hijriah, ba'atha Rasul alaihi salatu wassalam bi 3,000 min jundil muslimin ila bilad Syam. Dengan minta air. Min jundil muslimin ila bilad Syam li liqa'i ar-Rum wa ikhtiyari amrihim. Pada tahun 8 Hijriah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim yaitu tentara jumlahnya 3.000 pasukan untuk memerangi orang-orang Romawi waktu itu. Wa ikhtiyar amrihim. Wa qad amara 'ala al-jaysh maulahu Zaid bin Haritha, yang dipilih oleh Rasulullah SAW yaitu sebagai panglima mereka, yaitu Zaid bin Haritha. Dan kita telah mengetahui Zaid bin Haritha itu adalah maula, yaitu pembantu Rasulullah SAW, yang dijuluki hibbi Rasulullah SAW, kekasih Rasulullah SAW adalah Zaid bin Haritha. Pertama yang dipilih oleh Rasulullah SAW sebagai panglima yaitu Zaid bin Haritha. Waqal, dan Rasulullah SAW bersabda, in qutila au usiba Zaidun faqaidul jaysh Ja'far bin Abi Talib. Apabila Zaid bin Haritha terbunuh dalam peperangan ini, diganti oleh Ja'far bin Abi Talib. Wa Ja'far bin Abi Talib ini adalah saudaranya Ali bin Abi Talib, dan Ja'far ini lebih besar dari Ali bin Abi Talib 10 tahun. Dan salah satu orang yang paling mirip dengan Rasulullah SAW wajahnya di antaranya yaitu Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu. Yang ketiga, afa in qutila au usiba Ja'farun faqaidul jaysh Abdullah bin Rawaha. Apabila Ja'far juga meninggal, yakni diganti oleh yang menjadi panglimanya yaitu Abdullah bin Rawaha. Ini adalah perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa in qutila Abdullah bin Rawaha usib. Apabila Abdullah bin Rawaha juga dia terbunuh atau dia terluka, falyakhtar al-muslimuna rajulan minhum yaj'alunahu amiran alaihim. Jadi orang-orang muslimin memilih salah satu di antara mereka yang menjadi panglima gantinya Abdullah ibn Rawaha. Waalaikumsalam. Walamma hamma jayshul muslimin bi mughadaratil Madinah. Waktu tentara Islam ini, jundullah, tentara-tentara Allah yang dipilih oleh Rasulullah SAW, yaitu jumlah mereka 3.000, ingin meninggalkan kota Madinah menuju ke negara Romawi. Ja'alan nas yuwaddi'una jundal muslimina amatan. Yani orang-orang muslimin, sahabat Rasulullah SAW yang lain, itu mereka yuwaddi'uhum, yakni mengantar mereka untuk mereka itu berangkat ke negara Romawi. Wa yakhussunal umara alladzina ammarahum ar-rasul sallallahu alaihi wasallam 'alal jaysh. Terutama mereka itu berwasiat kepada yaitu 3 orang panglima ini. Falamma wadda'u Abdullah bin Rawaha, waktu mereka sahabat-sahabat Rasulullah SAW itu
mengantar Abdullah bin Rawaha. Ja'ala Abdullah yabki. Abdullah menangis, Abdullah bin Rawaha itu. Faqalu, mereka berkata, ma yubkika ya ibn Rawaha? Kenapa engkau menangis wahai ibn Rawaha? Faqala wallahi ma yubkini hubbud dunya. Saya menangis ini bukan untuk saya cinta kepada dunia. Saya menginginkan dunia, tidak, katanya Abdullah bin Rawaha. Walakinni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u ayat min kitabillah yadhkuru fiha an-nar. Tetapi saya menangis ini karena saya teringat dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi demikian, yaitu tentang setiap orang harus dia akan merasakan panasnya api neraka. Wa minkum, katanya bukan Rasulullah, saya teringat dengan ayat Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan demikian, wa minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdhiya. Setiap orang ini harus dia akan merasakan, yaitu panasnya api neraka, katanya Allah Subhanahu wa taala. Itu saya nangis, katanya Abdullah bin Rawaha, gara-gara itu. Bagaimana saya bisa, setelah saya ditaruhkan di api neraka, kemudian saya diangkat lagi, itu saya pikirkan. Fa'iqantu bil wurud, walakinni lastu adri kaifa li ba'dahu bis-sadri. Bagaimana saya tahu pasti kalam Allah ini akan terjadi, saya akan ditaruh di api neraka yang paling sedikit, supaya merasa bagaimana panasnya api neraka. Tetapi bagaimana saya bisa keluar dari api neraka itu yang dipikirkan oleh dia. Walamma taharrakal jaish, waktu tentara-tentara Allah, tentara Islam ini menuju ke negara Persia, meninggalkan kota Madinah. Qala al-muslimun, orang-orang muslim mengatakan, yang tidak ikut perang ini, yang selain dengan 3.000. Sabbahakumullah wa dafa'a ankum wa raddakum ila ahlikum. Mereka berdoa, mendoakan mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kalian, dan kalian akan dibela oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kalian insyaallah kembali dengan selamat. Mereka mengatakan demikian. Mengatakan kepada tentara-tentara Allah itu. Fama in sami'a du'ahum bi an yuraddu ila ahlihim. Waktu mereka itu mendengar doanya sahabat-sahabatnya itu, bahwa mereka mendoakan agar mereka itu kembali lagi ke kota Madinah, agar mereka bertemu dengan keluarga-keluarganya lagi. Itu hatta ansha yaqul. Kemudian Abdullah bin Rawaha mengatakan dalam sebuah syairnya, dia seorang penyair kabir, Abdullah bin Rawaha ini mengatakan, lakinnani as'alur rahmanu maghfiratan. Tetapi saya pribadi, saya minta kepada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu ampunan. Wa darbatan dzata far'in takdhifu zabada. Saya pertama meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa darbatan dzata far'in takdhifu zabada, yaitu dharba syadidah. Dan yang kedua yang saya inginkan yaitu pukulan pedang menusuk dada saya atau badan saya yang keras, yang hebat. Yang diinginkan sama dia itu dia mati syahid, tidak mau kembali dia, maksudnya karena ke keluarganya. Auto'natan, atau tusukan. Biyadi harrana mujhizatan. Harran di sini disebut dharba dzata far', dharba syadida, pukulan berat di mana namanya? Di perutnya. Biharbatin, dengan tombak. Tunfithul ahsya'a wal kabida, bisa mengeluarkan usus-usus ini dan hati. Itu yang diinginkan oleh dia, mati dengan serupa seperti itu. Hatta yuqal ila idza marru ala jadati, sampai nanti apabila seorang muslim melewati kuburanku, dia akan mengatakan arsyadahullah min ghazin wa qatrasyada. Dia akan mendoakan aku, alangkah hebatnya orang ini, yang mana dia telah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diinginkan oleh Abdullah bin Rawaha. Tidak mau kembali dia ke kota Madinah, minta mati syahid. Itu yang diinginkan oleh Abdullah bin Rawaha. Walamma fasala al-jaysh 'anil Madinah, waktu mereka sudah melewati kota Madinah,
Kana Ibn Rawaha yurdifu wara'u fatan yatiman ya'ishu fi hijrihi huwa Zaid bin Arqam. Dia waktu berangkat itu Abdullah bin Rawaha menunggangi yaitu untanya. Dia telah menggonceng seorang yatim, anak kecil, yatim yakni muda, yatim. Itu Zaid bin Arqam radhiyallahu taala anhu. Dipelihara dulu oleh Abdullah bin Rawaha. Zaid bin Arqam ini dipelihara oleh Abdullah bin Rawaha. Dia mengatakan, "Fasami'ahu al-fata yukhatibu naqatahu qailan." Abdullah bin Rawaha ini berbicara dengan untanya. Dan anak kecil ini mendengar apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Rawaha karena dia di sebelahnya. Dia mengatakan, "Idza addaitani wa hamalta rahli." Apabila engkau ya untaku sudah melaksanakan tugasmu, engkau mengangkat aku ke tempat tujuanku, masirata arba'in ba'dal hisai, fasya'nuki fana'ami wa khalaki dhammun. Setelah itu tinggalkan aku, pulanglah engkau ke Madinah sana. Biarkan aku. Engkau sudah apa? Sudah melaksanakan tugasmu. Wala arji'u ila ahli wa ra'i, dan saya tidak akan kembali ke keluargaku lagi sudah. Itu yang diinginkan oleh Abdullah bin Rawaha. Dia berbicara itu kepada untanya tadi. Fatafiqal fata yabki. Kerumu Abdullah dengar Zaid bin Arqam ini omongannya. Zaid bin Rawaha, Abdullah bin Rawaha, nangis dia. Anak kecilnya dinangis, anak muda tadi. Liqaulihi fakhafaqahu Ibn Rawaha bid-darra. Kemudian Abdullah bin Rawaha ngelihat anak ini nangis, dengar tangisannya, dia mempunyai durra. Durra itu apa namanya? Tungkat. Digini no. Dimo gitu. Ojo nangis. Kenapa kok nangis gitu? Tapi khafif. Pukulan apa? Ringan. Dan dia mengatakan, wa qala ma 'alaik ya luka, yakni ya ahmaq. Kenapa? Jadi ojo khawatir wahai, itu maksudnya an yarzuqni Allahu syahada. Allah Subhanahu wa taala, saya minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan aku rezeki yaitu syahada, mati syahid. Wa tarja anta ala rahli hadha ila Madinah. Dan engkau pulang dengan untaku itu ke Madinah, engkau selamat, biarkan aku yang mati. Kenapa engkau kok sedih? Mengatakan demikian Abdullah bin Rawaha. Walamma balaghal muslimun arda Ma'an fil Urdun. Waktu orang-orang muslimin, tentara Allah, tentara Islam ini turun atau sampai ke sebuah tempat bernama Ma'an. Ma'an itu terkenal di Yordania. Arafu anna Malik Rum qad nazala fi mantaqatil Balqa. Mereka dengar bahwa Malik Rum, yaitu Raja Romawi, telah menghadang tentara Islam di sebuah tempat bernama Al-Balqa. Al-Balqa ini terkenal mungkin Amman sekarang ini, bukan Yordania, Amman. Ghair ba'id anhum, tidak jauh dari mereka, tidak jauh. Ma'an itu dengan Al-Balqa tidak jauh. Wa ma'ahu 100,000 muqatil min ar-Rum. Dan mereka itu Raja Romawi membawa 100.000 tentara dari orang-orang Romawi asli. Dan 100.000 dari tentara-tentara asal orang Arab yang masuk agama Nasrani dari dulu. Jadi 200.000 ada dulu. Wah, jumlahnya orang muslimin 3.000 waktu itu. Wa ma'ahum mithluhum min nasara al-Arab min qabail Lakhmin dari Yaman asluhum wa Judham wa Qudha'a wa ghairiha. Jadi 200.000 melawan 3.000. Aqama al-muslimuna fi Ma'anin lailatain. Mereka duduk di Ma'an tadi 2 malam. Musyawarah mereka berbuat apa 3.000 melawan 200.000, bagaimana? Tidak sebanding sama sekali. Wa tafiqu yuwazinuna baina adadihim al-qalil wa adad aduhim al-kathir. Mereka membedakan, mau membandingkan bagaimana 3.000 melawan 200.000. Wa qalu, mereka berkata, naktub ila Rasul alaihi salatu wassalam wa nuqifuhu ala al-amr thumma namdi ila ma ya'muruna bihi. Lebih baik kita mengirim utusan kepada Rasulullah SAW, meminta yaitu bantuan, atau paling sedikit apa pendapatnya Rasulullah SAW.
Apabila apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW kita laksanakan. Mereka mengatakan demikian itu muslimin. Faqala Abdullah bin Rawaha, berdiri Abdullah bin Rawaha. Abdullah bin Rawaha pidato, yaqul ya qaum, innal lati tatlubuna qad adraktumuha. Wahai kaum, kamu orang datang ke sini ini untuk apa? Kan untuk mati syahid. Ini sekarang ini. Kita sudah berhadapan dengan hal seperti itu. Kenapa kok minta bantuan dari Rasulullah? Atau minta musyawarah kepada... Sedangkan kita sudah dikirim oleh Rasulullah SAW untuk sini. Dan kita bertekad untuk keluar dari Madinah. Itu sudah bertekad kalau kita mau mati syahid, syuhada. Wa nahnu ma nuqatilun nas bi'adadin wala quwwah. Dan kita ini memerangi musuh-musuh Allah bukan karena jumlah kita banyak atau kekuatan kita ini hebat. Lah, katanya dia. Wa inna ma nuqatilum bihadzal din alladzi akramana Allah bihi. Tetapi kita ini memerangi musuh-musuh Allah karena agama ini yang kita dimuliakan oleh Allah SWT dengan agama ini. Bukan karena jumlah banyak atau kekuatan yang luar biasa lah. Bihadzal din yang kita dimuliakan oleh Allah SWT. Fantalaqu, maka mereka mengatakan wallahi shadaqa ibn Rawaha. Serentak sahabat Rasulullah mengatakan benar apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Rawaha. Ayo kita besok memerangi orang-orang Romawi. Fantalaqu, katanya Abdullah bin Rawaha, fantaliqu fa ya ihdal husnayain. Maka pergilah, majulah, perangilah musuh-musuh Allah. Fa inna ma hiya ihdal husnayain. Kita akan mendapatkan dua hal yang semuanya bagus. Ya imma kita mati syahid, ya itu yang kita inginkan. Atau kita menang. Kita dijayakan oleh Allah SWT di dunia. Semuanya bagus. Apa yang kamu orang takutkan? Tidak perlu kita orang minta bantuan. Imma nasr wa imma syahadah, kata dia. Fastajabal jaysh ila ma ja'ahu ilaih. Maka serentak ashabi Rasulullah SAW, Shadaqa ibn Rawaha. Betul apa yang dikatakan oleh Abdullah ibn Rawaha ini. Wa syara'a ya'ajjul 'udda li liqa'il adu. Kemudian orang-orang muslimin itu sudah menyiapkan diri untuk bertekad untuk menghadapi apa? Orang-orang atau pasukan Romawi tadi. Wa fil yaum tali, besok paginya, nahdal alaf thalatha liqa' 200,000. 3.000 itu menuju untuk memerangi 200.000. Ini tidak pernah ada di sejarah. Ghazwatul Mu'tah ini peperangan seperti ini belum pernah terjadi di sejarah sama sekali. 200.000 melawan 3.000 tidak ada di dalam sejarah seperti itu. Ila ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan dalam Islam apabila musuh itu dha'fain, 2 lipat, itu kita harus memerangi mereka, itu boleh. Apa sudah 3 kali lipat, mundur tidak apa-apa, tidak haram hukumnya. Apabila kita mundur, itu tidak apa namanya? Karena orang lari dari peperangan itu min akbar kabair, dosa yang paling besar. Tetapi apabila musuh itu 3 lawan 1, itu tidak apa-apa kita mundur. Tetapi untuk ashabi Rasulullah SAW, bukan Allah 3 kali lipat ini. 3.000 melawan 200.000, berapa lipat sudah itu? 70. Mereka tidak gentar sama sekali. Tapi lihat kualitasnya manusia. Kemudian waltaqal jam'an inda qaryati Mu'tah. Bertemu 2 pasukan ini yang begitu besar, yaitu Jaysh Romawi dengan senjata yang luar biasa lengkapnya, dengan Jaysh Khalata Alaf, yaitu Jayshul Muslimin, di sebuah tempat bernama Mu'tah di Yordania. Karena yataqaddam Jayshul Muslimin Zaid bin Haritha, yang jadi panglima yaitu Zaid bin Haritha. Wa huwa hamil liwa'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia yang memegang bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fama zala yuqatil hatta qutil, muqbilan ghairu mudbir. Dia berjuang, Zaid bin Haritha, memerangi musuh-musuh Allah, maju tidak mundur sampai dia mati sebagai syahid, gugur dia di peperangan ini. Wa rimah rum tanhalu min sadrihi,
dan tombak-tombak musuh-musuh Allah, yaitu orang-orang Romawi itu telah melempari atau menghujani dada-dadanya siapa? Zaid bin Harithah tadi. Fatanawala ar-raya Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian bendera itu dipegang oleh sahabat yang kedua yang ditunjuk oleh Rasulullah, yaitu Ja'far bin Abi Thalib, anak pamannya Rasulullah SAW. Akhu Ali radhiyallahu ta'ala alaihima. Wasinwuhu fi syaja'ati wal ba's. Yani Ali bin Abi Thalib ini terkenal bahwa dia seorang pemberani. Saudaranya tidak kurang. Saudara juga pemberani ya, Ja'far ini. Wa khadha al-ma'raka kama lam yakhudha ahadun ghairuhu. Dan dia telah berjuang dan memerangi musuh-musuh Allah itu tidak ada tandingannya. Luar biasa keberaniannya. Sampai dia falamma amal watis, yani waktu perang itu sudah begitu panasnya perang itu, sudah hebatnya perang itu. Washtadda wat'atur rum al-muslim, begitu gencarnya pukulan-pukulan orang Romawi terhadap orang-orang muslimin. 3.000 melawan 200.000, bagaimana? Yaqul wataba an farasihi, maka dia lompat dari kudanya. Dilihat terlalu lama dia di atas kuda itu. Maka baqarahu, ditusuk kudanya itu sama dia. Mati kudanya, dia jalan kaki. Berjuang di jalan Allah dengan jalan dia. Yaquluna wa aqra qawaimaha bisayfihi. Kaki-kakinya kudanya itu dipukul sama dia sampai tidak bisa jalan. Dia sendiri yang dia tidak mau sudah mengundang kuda, dia minta berjuang dengan jalan, dengan kaki. Wa aw'ala fi sufufur rum, dan dia wa awghala fi sufufur rum. Awghala yakni dia masuk dalam ke barisan-barisan orang-orang Romawi. Wa huwa yunshid, dan dia mengatakan sebuah syair, Ja'far bin Abi Thalib itu waktu dia memerangi orang-orang Romawi itu. Dia mengatakan, ya habadzal jannatu waqtirafuha. Ya habadz, alangkah indahnya surga itu sudah dekat denganku. Itu artinya. Wajibatan wa baridan syarabuha. Jannah itu, surga itu enak, jamil, indah, dan airnya dingin. Warumun, musuh-musuh kami ini Rum, ke orang-orang kafir. Kodana adzabuha, dia orang itu dekat, azab Allah SWT dekat kepada mereka. Kafiratun ba'idatun ansabuha, mereka seorang orang kafir, mereka adalah orang-orang kafir. Dan nasab-nasab mereka jauh dari kami, mereka bukan dari mereka, mereka adalah orang-orang yang kafir. Alayya idlagaituha dhirabuha, tugas saya apabila bertemu sama orang Romawi, saya pukul mereka dengan pedang saya. Saya tebang mereka dengan pedang saya. Thuman dafa'a yajul bi sayfi yumnatan wa yusratan. Kemudian dia memerangi musuh Allah kanan dan kiri. Hatta quti'at yaminu, sampai tangan kanannya itu putus. Fatanawala ar-raya bi shimali, maka bendera itu diangkat dengan tangan kirinya. Hatta quti'at shimalu, diputus juga tangan kirinya itu. Fa'akhadha ar-raya bi sadrihi wa 'udai, kemudian raya itu dirangkul, ditaruh di sininya sama dia. Thumma ma zala yujalid hatta qutil, terus begitu sampai dia gugur mati. Ja'far bin Abi Thalib ini, pukulan-pukulan yang ada di dirinya lebih dari 80 tusukan, antara tusukan pedang dan dan tombak. Inda dzalika taqaddama Abdullah bin Rawaha. Sekarang Abdullah bin Rawaha tugasnya diambil oleh Abdullah bin Rawaha bendera tadi. Wa tanawala ar-raya ba'da an ra'a masra' sahibaihi yang kathab. Dia telah menyaksikan bagaimana dua temannya itu telah gugur di medan perang. Faja'ala yukhatib nafsahu, maka dia berbicara dengan dirinya sendiri. Dirinya ragu waktu itu, waktu melihat fadhi', ente melihat dahsyat peperangan ini, 200.000 melawan 3.000. Tidak masuk dalam akal sama sekali. Dia bagaimana melihat Ja'far bin Abi Thalib waktu mati, terputus tangan kirinya dan tangan kanannya, dan luar biasa hebatnya pukulan ini. Maka hati kecilnya itu ada sesuatu di hatinya. Kemudian dia mengatakan kepada hatinya dalam sebuah syair, ya nafsu,
illa tuqtali tamuti. Wahai jiwaku, apabila engkau tidak mati di sini, mati, kau akan mati, pasti akan mati. Hada himam al-maut kasaliti. Ini himam al-maut ini artinya apa namanya? Kematian itu sudah datang kepadamu. Pasti akan datang kepada saliti, bermakna di sini ta'arrad, yani engkau telah bukan mendengar, engkau harus menghadapi kematian, harus kau mati. Harus kau mati, pengatakan kepada jiwanya untuk membesarkan jiwanya. Wa ma tamannaiti faqad u'titi. Dahulu engkau wahai jiwaku menginginkan hal seperti ini, untuk mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. In taf'ali fi'lahu ma huditi. Apabila engkau wahai jiwaku mengikuti dua temanku itu, dua Ja'far dan Zaid, engkau akan mendapatkan petunjuk, katanya dia. Kemudian mengatakan dia tsumma nadhara ila salafaihi syahidain. Kemudian dia melihat kepada saudaranya dua yang telah meninggal itu, Zaid sama Ja'far bin Abi Thalib. Mudarrajani bidima'ihima. Penuh dengan darah dua orang itu. Fahabat nafsahul mawqif ba'd al-haibah. Untuk melihat itu hatinya rada apa? Gentar. Wa taraddadat ba'd at-taraddud. Qalil dia ngelihat manzor seperti gitu. Siapa yang tidak takut seperti gitu? Apa? Pemandangan yang menakutkan, yang luar biasa. Fahaba biha qailan. Kemudian dia mengatakan juga kepada dirinya, Aksamtu ya nafsu latanzilanna. Wallahi, saya telah bersumpah wahai jiwaku, engkau harus turun, harus perang, harus mati, katanya dia. Latanzilanna aw latakrihanna. Engkau mau dengan apa namanya? Dengan rela atau dengan paksaan? Harus saya paksa engkau. Fa mali araki takrahinal jannah. Wahai jiwaku, kenapa engkau benci dengan surga? Kau tidak mau dengan surga. Hal anti illa nutfatun fi jannah. Engkau wahai jiwaku adalah setetes sperma di rahim ibuku dahulu. Suatu hal yang hina. Kenapa kau sekarang takut demikian? Dia mengatakan demikian. Tsumma hamala ar-rayah, kemudian dia mengangkat apa namanya? Bendera Rasulullah SAW. Wa nazala ila sahatil wagha, kemudian dia turun terjun ke medan perang. Wa huna ja'ahu ibnu Amrin, kemudian datang anak pamannya kepadanya. Dilihat dia tiga malam tidak makan sama sekali dan tidak tidur. Lelah, dikasih sebuah daging, yaitu azam apa namanya? Tulang, ada daging sedikit. Dia bilang, "Hadza kul hadza." Makanlah ini, katanya, supaya apa? Engkau kuat, kayaknya. Syai'un minal laham wa qala lahu syudda bihadza sulbatuka, supaya engkau menjadi orang yang kuat, karena dia tidak makan. Fa anta lam tut'am syai'an mundu 3 ayyam, engkau tidak makan selama 3 hari, kata dia. Fa akhadha al-'azm min yadihi, diambil sama dia al-'azm tadi, wa nahsa digigit sedikit sama dia. Fi atraf asnani, dengan apa? Atraf itu dengan di ujung apa? Giginya. Ghairu annahu ma labitha an ra'a masari'ul muslimina amamahu. Tapi dia melihat orang-orang muslimin waktu itu terbunuh. Peperangan yang luar biasa. Bagaimana dia makan ini peperangan yang begitu dahsyat? Faqala bi'sa ar-rajul anta ya ibn Rawaha. Alangkah jeleknya seorang engkau ya Ibn Rawaha. Bagaimana engkau makan daging sedangkan saudara-saudaramu mati di medan perang? Yaqa'u hadza kullu wa anta ta'kulu ta'am. Engkau melihat bahwa saudara-saudaramu berjatuhan, engkau makan. Ini katanya dia. Tsumma alqal 'azm min yadihi, kemudian dilemparkan itu apa namanya? Daging tadi yang ada. Tsumma alqal 'azm min yadihi wa jarrada sayfahu, dan dihaluskan yaitu pedangnya. Wa awghala fi sufuf Rum, kemudian dia menuju ke barisan orang-orang Romawi. La yalwi ala syai', tidak peduli dia. Pukulan sana, pukulan sini datang dari mana-mana. Tsumma innahu ma zala yuqatil hatta hawa syahida. Kemudian diumarin sampai dia jatuh. Hawa itu artinya jatuh dari, seperti orang jatuh dari
yakni jatuh gini, bukan jatuh tergeledak gini. Terbanting dia dari atas ke bawah, dia itu sampai mati. Tsumma innahu ma zala yuqatil hatta hawa syahida. Abdullah bin Rawahah ini juga mati dalam peperangan ini. Dengan gagah berani dia berperang. Dan itu telah disaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW waktu itu datang ke masjid Rasul, ke masjidnya, dan dia tolak al-mimbar, dan dia naik ke atas mimbar. Dia mengatakan kepada sahabat-sahabatnya dengan kejadian, diceritakan tentang terjadinya perang Mu'tah ini. Allah SWT telah melihatkan kepada Rasulnya bagaimana terjadinya perang Mu'tah ini. Dia mengatakan bahwa telah terjadi peperangan yang begitu besar, dan Zaid bin Harithah telah memegang royah, kemudian gotal fagutil. Istaghfiru li akhikum, mintalah maghfirah kepada Allah SWT terhadap saudara kalian. Wa akadha thumma dipegang oleh Ja'far bin Abi Thalib, kemudian Abdullah bin Rawahah, kemudian disebut sama Rasulullah SAW bahwa mereka kulluhum matu syuhada fi sabilillah subhanahu wa ta'ala. Karena peperangan ini tidak sebanding sama sekali. Kemudian setelah mati Abdullah bin Rawahah, itu dipegang oleh salah satu dari orang-orang muslimin bendera itu. Kemudian mereka bermusyawarah siapa-siapa mereka memilih Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu untuk memimpin mereka. Dan Khalid bin Walid ini adalah seorang panglima yang begitu cerdas, yang begitu hebat. Khalid bin Walid ini apabila dia sepanjang umurnya, Khalid bin Walid apabila dia menjadi panglima tidak pernah kalah sama sekali. Maka dibikin sama dia siasah baru sama dia, yaitu pada pagi hari dia dibalik sama dia, yaitu al-maimanah yang kanan di bagian kiri, yang kiri di bagian kanan, yang muka ditarik ke belakang, yang di belakang ditaruh di muka, sampai musuh-musuh Allah pada pagi hari mengatakan, oh, orang-orang muslim ini mendapatkan bantuan dari Madinah. Kemudian Khalid bin Walid dengan cerdasnya dia mundur sedikit sampai ke kota Madinah, dan telah menyelamatkan begitu banyak jiwa-jiwa orang muslimin. Dalam peperangan ini yang begitu dahsyat, 200 melawan 3.000, hanya yang mati di antara orang muslimin tidak sampai 15 orang. Tidak sampai 15 orang, tidak banyak. Sedangkan orang-orang Romawi yang mati banyak di antara mereka itu. Ini peperangan yang luar biasa, Ghazwati Mu'tah ini. Maka disebut di sini rahimallahu Abdullah bin Rawahah. Abdullah bin Rawahah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati Abdullah bin Rawahah. Dan Abdullah bin Rawahah ini dahulu sering yakni berbuat perbuatan yang baik dahulu waktu dia masih hidup, dan jiwanya dan cita-citanya itu mulia. Maka dia mati sebagai syahid, telah dilaksanakan oleh Allah Subhanahu wa taala cita-citanya dia, dan telah disaksikan oleh Rasulullah SAW bahwa mereka di surga. Dan dilihat oleh Rasulullah SAW mereka di surga. Mereka tidur di tempat di surga yang begitu indah, dengan sarirun min dzahab, dari kasur, bukan kasur, ranjang dari emas. Wah, kata ini adalah tentang Ghazwat Uhud, Ghazwat Mu'tah, dengan singkat tentang sejarahnya Abdullah ibn Rawahah radhiyallahu taala anhu. Wa saya tutup di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Sallallahu wa sallam mubarak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.